Bapa, hari ini kami letakkan tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa Roh-Mu ada di tempat ini. Engkau penyelidik batin kami, Tuhan. Bahkan Engkau ada di samping kami. Jamah kami, urapi kami, pegang kami, loli kami, dan jamah kami, Tuhan, supaya kami bisa menikmati pimpinan. Sebentar kami tidak mendengarkan sabda firman, tetapi sebelumnya kami akan menyaksikan tentang film pendek mengenai Emmaus dalam perjalanan murid-murid. Dan di sini juga kami akan mendengarkan sebuah puisi mengenai tentang kisah perjalanan. Dan izinkan kami tetap menghormati firman-Mu, dan kami akan tetap berdiri sampai puisi ini selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, kami sudah berdoa. Amin. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharap bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapatinya, menemukan dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh,
betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung dan mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ada satu nyanyian yang mengatakan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kita akan menyanyikan lagu ini dan kita masuk dalam firman. Sebelumnya kita akan lihat film yang pendek. Di imani kata-kata ini. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Biarlah firman-Mu pada hari ini menyentuh hidup kami dan merasuk di dalam aliran darah kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan, tetapi lebih dulu biarlah film ini mengangkat kami untuk ingat bahwa kami harus sadar bahwa Tuhan adalah roh kebenaran. Dia akan menuntun kita kemana kita pergi. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Silakan duduk kembali, saudara. What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk and are sad?
Art thou only a stranger in Jerusalem and hast not known of the things which are come to pass there in these days? What things? Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him up to be condemned to death and have crucified him. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. And beside all this, today is the third day since these things were done. Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre. When they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive. And certain of them which were with us went to the sepulchre and found it even so as the women had said. But him they saw not. O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory? Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. Our Father, we offer thanks for thy bounties. Amen. Amen. Did not our heart burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures? We must return to Jerusalem this very hour. Tuhan saudara. Senama Tuhan, ada sukacita? Saat ini saudara berbicara dengan Yesus bagaimana? Apakah kita mengenali atau seperti dua murid tadi? Mengenali. Benar? Saudara, mungkin kita juga tidak seperti itu lagi ya. Itu kenangan. Tapi kenangan itu membawa satu pelajaran buat kita. Bahwa sesungguhnya buka matamu dan kenali dia. Amin. Tema hari ini indah sekali. Buka matamu. Bukan mata kasat mata, saudara. Mata ini yang di dalam ini. Mata hatimu, batinmu, perasaanmu, pikiranmu. Buka, saudara. Supaya kita kenali dia. Karena jalur Tuhan ini bukan pakai logika. Tapi jalur Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Janji-janji Tuhan itu tidak hanya sekedar janji, saudara, tapi akan ditepati. Amin. Jadi saudara, jangan orang bilang tidak putus asa sih, tapi mulai berubah dan mengubah cara. Contoh nih, di sini tidak ada, saudara. Biasa doa pagi, ya. Sekarang tidak ada waktu untuk doa pagi, repot, sibuk. Tapi bisa lihat film, drama, bisa nangis, bisa ketawa. Tapi kalau yang laki bisa lihat laptop, ngitungi, batin ini piro, untung ini piro. Tapi tidak selesai, saudara, tidak cukup.
mendidik kita seperti dua orang itu tadi. Ngoceh-ngoceh karena dia ngomong-ngomong karena dia benar, tidak bergosip. Tapi dia sudah dihebohkan dengan perkara ini. Secara logika, loh aku tuh berharap dia itu raja, kan dia bilang, rajanya Israel kok mati. Tapi saya dengar dia bangkit. Loh, saya dengar. Sama dengan kita. Waktu kita dibilang, kamu anak Tuhan. Oh iya, kamu kemana? Oh aku ikut Bu Titi. Oh kenapa kamu ikut Bu Titi? Oh kamu tidak ngerti. Jos itu. Saya dukun berarti. Apa josnya? Oh kamu duduk, oh gak usah ngomong apa-apa. Bu, saya mau doa. Setelah itu bilang, apa yang dilihat? Berarti saya dukunan. Itu dukun Kristen ya. Benar? Ada di dalam kita. Ada. Saya adalah manusia biasa. Saya juga lemah seperti saudara. Tapi bukan berarti apa yang dikatakan di dalam firman-Nya itu batal. Tuhan tidak pernah membatalkan firman-Nya. Jadi jangan kita menghakimi. Seringkali itu terjadi, sudah. Karena manusia itu lemah. Pribadi itu mudah diperdaya. Saya juga. Saya manusia yang tidak sempurna. Saudara juga. Jadi saya adalah manusia yang hanya sebagai pelantara. Tahu ya saya pelantara. Seperti minyak urapan itu pelantara. Minyak urapan ini bisa mengurapi orang yang kesurupan, bisa sembuh total. Karena bukan minyak urapannya yang sakti, bukan Bu Titinya yang sakti, saudara. Tapi firman yang masuk di dalam lidah bibir hambanya. Juga minyak urapan itu didoakan sehingga punya kuasa. Itu intinya seperti itu. Bagaimana kita membuka mata hati kita supaya kita mengenali dia. Lek kita itu terus-terusan menuduh, oh ya menuduh, memproses, nggak mau disalahno, tapi hidupnya selalu berkata bahwa gak cocok, gak tepat. Nah itu berarti saudara menganggap saya dukun. Ya sudah gitu, jadi situ, wih pinter di sana. Ada kabar dan wih pinter-pinteran. Peringkatnya gue hebat, ada. Saya itu jadi geli pada saat saya mendengar gitu. Soalnya apa? Berarti peringkat imannya itu rendah. Dia tidak tahu bahwa Tuhan itu memakai kita sama. Tua, kecil, muda sama. Asal kamu mau, kan gitu. Nah kalau saudara, aku mau, tapi kita ngomel tuh, tidak bisa. Aku mau, tapi kita ngalah. Tapi ngalah bukan berarti kita apa? Apa? Kalah. Justru kita diam, kita cari Tuhan maunya apa. Dibilang kamu nggak boleh gini. Puasa pukul 6 pagi sampai pukul 9. Sedinyang saya. Boleh minum. Loh nggak boleh. Aduh saya biasa minum kopi kalau pagi. Gitu. Apakah tidak ada hari lain? Loh, tapi kan sampai 40 hari Bu. Lama loh Bu 50 hari itu. Nah umurmu tuh berapa sekarang? Saya 50. Nah 50 itu sama kopi yang 3 hari atau 40 hari itu lebih sakti mana? Lebih kebenarannya itu lebih nyata mana? Kan Tuhan sudah memimpin kamu 50 hari. Berarti kamu kasih bonus 50 hari. Maaf 50 tahun. Tuhan hanya minta 40 hari. Kenakan sama masih posono. Berat Bu. Aduh mas saya kumat karena makan rujak. Mas saya kumat karena minum bir. Mas saya kumat karena kita melanggar. Gak mungkin saudara, karena 3 jam. Halo, berapa jam? 3 jam saudara. Jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Bagaimana buka matamu dan kenali dia. Kalau perkara yang kecil ini kita nggak bisa lakukan. Itu urusan Bu Titi saya ngerti, kamu sakti, ngerti sembarang kan. Saya nggak sakti. Loh katanya bisa tembus tembok ini. Loh memang, tapi kan itu karya Tuhan, bukan saya. Intinya saya tuh hanya dititipi. Kalau saya berdoa, tiba-tiba ada orang luar negeri telepon begini-begini bisa tahu, itu adalah anugerah.
Bukan, saya bangga, saya bisa. Enak men, saudara. Saya melewati sesuatu tempat yang kali gitu aja, ya, sungai gitu aja. Ada rohnya, ular atau buaya putih atau apa saya harus usir itu? Usir enggak, saudara? Enggak, kenapa? Saya enggak disuruh Tuhan. Kan gitu intinya. Kita buka matamu itu adalah kita harus kenali dia. Kalau kita enggak suruh usir, jangan usir. Gitu intinya. Demikian juga kalau kita disuruh puasa, jangan mengelak. Puasa akhirnya suami istri tidak ada di sini. Puasa mah, aku lupa. SCP sayur asem. Nah terus siapa? Ya tak ngeplok sak mangkok. Itu gak poso, saudara. Jarak, tahu jarak? Itu ambil salah kaprah. Tuhan ingin kita sadar, saudara ya. Namanya sadar itu harus ngerti. Siap siaga seperti lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Ngerti tuh, seperti orang setir. Oh, aku melanggar, sudah stop. Jangan dilanjutkan. Budi tidak tahu. Bener gak tahu? Bener dong, saya manusia. Berdoa. Perutnya mules sebentar lagi karena makan jangan asam 1 mangkok. Lu kok tahu, katanya. Nah, karena dia punya mah. Harus makan nasi. Ya gitu, kamu tidak usah puasa, makan nasi dulu. Enggak apa-apa, bener, sakit. Tuhan itu selalu menata hidup kita. Amin. Dia itu tidak ingin kita kecewa, tapi juga aku ingin kamu mengenali aku. Orang yang mengenali Tuhan harus mengerti bagaimana Tuhan bicara pada kita. Dan setiap manusia itu berbeda-beda. Hei, Jeremia, ayo bangun kamu, berdoa. Satu nih isi ngorok, kayak panggil, jangan iri. Hei istri, aku dibangunin sama Tuhan suruh doa. Ayo doa. Nah, masih disuruh Jeremia loh. Kok istrinya diijak-jak. Tahu ya maksudnya? Jadi kalau kita membuka mata hati kita, pikiran kita, kekuatan diserahkan sama Tuhan, kita harus mengenali dia. Tanya sama Tuhan, istriku tuh mengganggu sekali, ngorok buanter keras, Tuhan, boleh nggak saya bangun, kan gitu. Nanti Tuhan akan kirim malaikat, bukan kirim malaikat, hei sekarang bangun enggak, saudara, mungkin saudara lari, jadi datangi malaikat, putih-putih terang, kayak murid Tuhan Yesus di tengah danau tuh. Kalau kamu benar-benar guru, izinkan saya jalan. Itu kok yo saudara. Jalan, jualan, julung, udah sampai kurang 3 langkah, baru sadar loh. Aku ini kan manusia, kok bisa ya naik di atas lautan? Mana mungkin karena bimbang, ragu, khawatir, tidak tenang lagi, tidak buka mata rohaninya, tidak buka mata hatinya. Dia mikir logika, ambil sudah jatuh. Nah hidup itu seperti itu. Kamu dikasih tugas pekerjaanmu seperti ini, kamu sepi, keadaan sepi, semuanya tidak ada uang, kasarannya gitu, invest saja. Udah senang. Kamu tahu, waktumu itu adalah waktuku. Terus apa? Sampai tersi dah, sampai gembel dah. Saya mengimani gitu tuh siapa? Siapa sih? Kata-kata itu ditangkap sama iblis. Makanya mulut itu hati-hati. Saya tidak suci, saya juga pernah salah. Karena emosi, karena mangkel, karena jengkel, karena disakiti, bisa berontak. Tapi kita harus sadar, buka malam dan kenali dia. Sekarang apa ya, pikir saja. Saya punya pikiran, mikir. Oh, aku lagi berkumpul ini, ya, sudah ketemu, sudah ya, mikir ya. Nah, sekarang kita buka ayatnya, ya. Pikirannya tadi dimasukkan, dibuka dulu ayatnya. Lukas pasal 24 ayat 31a. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Nah, ini 2 kali. Satu adalah judulnya, sekarang 2 kali dia berbicara lagi. Ayo, bukaan matamu, kenali aku. Jadi duduk persoalanmu itu untuk Tuhan. Selano, wis Tuhan, tak selano. Memang berat. Ngomong enak, Bu. Betul tak? Ngelakoni susah.
Sering gitu, gak sesuai. Su ngampuni, su maafmu, Tuhan begede ndase, kasarnya gitu. Suruh kita berdiam diri, aduh rasanya kita diinjek-injek jadi pelayan. Tapi apa? Apa yang mengatakan? Melayani, apa? Lebih. Nah, ya kan? Melayani, apa? Kenapa? Tuhan lebih dulu siapa? Melayani lebih sungguh. Iku lah nyanyian Bu. Iki aku sing nglakoni. Kalau bahasa dunia, matahari itu ono sing nyonggo. Banyak orang yang merasakan panasnya, tapi sakit hati, penderitaanku, kekuranganku, kemiskinanku, tidak ada yang tahu. Loh, mata Tuhan itu melihat saudara. Kalau posisi saudara kekurangan, posisi saudara itu dalam kondisi capek, kondisi sakit, kondisi apa, mata Tuhan itu melihat. Kalau kita mengenali Dia, Dia akan mengenal kita. Amin. Kalau kita mengenali Dia, maka hati kita akan dibentuk. Bukan disulap ya, dibentuk. Karena Dia adalah penjunan. Kita tanah liat, dipupuk, diperkerja, hancur mau lagi. Nah, namanya dihancur itu kita menghadapi masalah besar. Itu membuat kita tidak mampu. Kita harus berani menghadapinya. Amin. Bersama siapa? Bersama Yesus lakukan. Bersama Yesus tidak ada yang susah. Bersama Yesus Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Nah, lo itu sudah yang nyanyi lo ya. Kalau sudah nyanyi enggak? Lo itu kan nyanyian Bu. Itu nyanyian punya kuasa saudara. Saya berikan kesaksian. Ada seorang bapak yang sudah berumur 65 ya. Suatu hari dia itu menggigil badannya dan dia bilang, aku takut kena corona. Tapi aku corona kena berarti kan nulari semua. Tuhan, apakah aku corona? Tapi dia tidak minta mujizat ya. Aku kalau memang corona kasih ono tanda ini. Kalau ini tidak corona kasih ono tanda ini. Nah tadi saudara, iblis bisa masuk. Tapi bapak ini enggak. Dia cuma bilang gini, Tuhan, di depanku ini ada gelas. Tak kasih air. Engkau adalah air hidup. Tak serano ya Tuhan. Minum. Kesedak so. Keluar saudara. Terus keluar. Maaf ya saudaranya. Kuning kuat banyak sekali. Hampir 11. Dan itu dia jalan tuh. Oh sudah berarti penyakitku sudah sembuh. Dan gimana gitu. Sudah ya seperti ini. Aku buka mata hatiku dan aku percaya aku harus kenal Tuhan. Aku kenali Tuhan, aku jalan pelan dalam masuk di tempat bait Allah. Wah, batuk saudara. Orang semua podo minggir semua. Tahu kalau ini corona. Hanya dia bilang gini, Tuhan, kalau saya terus-terusan batuk di sini saya diusir loh Tuhan. Apakah saya harus pulang sekarang? Saya tidak mau menyusahkan orang di sekitar saya. Langsung apa saya? Ambil debat. Pemimpin pujian berkata, ayo saudara, saya cinta Tuhan, cinta. Tapi bapak ini yang paling keras, cinta. Ya sudah, kita menyanyikan, ku mau cinta Yesus. Semangat, senyum aja gembira. Bapak ini maju ke depan ya. Ku mau cinta Yesus, beri salam, dia salamin teman. Sampai di belakang gobios keringat dan begini saja. Hanya dia duduk. Beri kemuliaan pada Tuhan, bawa tangan. Tapi tidak ada badannya. Tidak ada lagi, mengguk lagi tidak ada. Ngerekes tidak ada. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Amin. Jadi itu kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang percaya. Ada satu kesaksian lagi saudara. Orang tua saya itu cinta Tuhan.
Dari umur 5 tahun itu saya sering dipukul kalau saya tidak pergi ke gereja sekolah minggu. Hanya pergi ke sekolah minggu. Suatu ketika dia ada perjamuan suci. Dia punya tangan ini kudis, tahu kudis ya saya? Itu yang perintis-perintis ya. Kuat setengah mati. Akhirnya dia bilang, Tuhan, aku ini kenapa kok kudis kayak gini? Dia garuk-garuk sampai keluar darah. Ya seperti kayak Ayub tuh, saudara. Akhirnya dia bilang gini, saudara, aku tak bungkus saja sama tensoplas, tapi ini buka karena kan darah. Jadi keluar air itu. Dikasih perban keluar air terus. Akhirnya dia sudah bingung, dia kasih sapu tangan sendiri, tutup gini. Jadi dia pergi kemana-mana dia pakai gini. Akhirnya dia berdoa, perjamuan suci. Selesai perjamuan suci, pemimpin pujinya berkata gini, siapa di antara saudara semua yang mau memuji Tuhan? Dia maju, saudara. Papa maju. Tapi saya tahu bahwa Papa itu tidak bisa nyanyi. Ya sudah, nuannya fals, ya, katanya fals. Hanya dia bilang, nyanyinya tuh apa ya? Kalau saya bilang tuh anak sekolah minggu ya, di dalam dunia, karena saya sering nyanyi itu, di dalam dunia. Jadi kan gayanya dia orang tua, jadi kan lucu, semua mentertawakan dia. Ada 2 jalan, jadi suaranya nggak apa-apa. Saya itu jadi saya sendiri malu, apalagi orang lain ketawa tuh, lebar dan sempit, kayak gitu. Jadi kayak dia sudah merasakan bahwa pokoknya aku harus nyanyi. Mana kau pilih? Kamu milih yang mana? Saya jadi pendeta di sopo, sarannya kan gitu. Terus dia tanyain, kamu milih semana? Ya kan, itu kingisan betul-betul. Kalau yang lebar itu api, yang sempit itu apa? Hadirat Tuhan atau kerajaan surga, kemuliaan Tuhan. Saya selesai nyanyi 2 kali, semua ketawa sudah. Dia lupa sapu tangannya itu tidak ditaruh sini, tapi sudah dilepas, tapi ditaruh di saku. Jadi ini sudah tidak ada apa-apa, tidak ada pembungkusnya. Saya duduk, dia kaget saja. Wah, ini kudus sudah tidak ada lagi. Siapa yang sembuhkan? Tuhan. Kuasa Tuhan tidak bisa diukur dengan logika. Kita punya kuasa Tuhan, beri kemuliaan Tuhan, saudara. Jadi Tuhan itu tidak bisa dipikir dengan otak, tapi kita berserah. Aku berserah. Ya. Apa yang diserahkan? Tubuh dan roh, jiwaku. Ketika kita serahkan, kita akan mengenali Tuhan. Mengapa kita melihat gambar Yesus di sini, saudara, dengan cahaya yang terang? Karena itu dia penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan apa? Kemuliaan. Kita diciprati kemuliaan itu berkat melipat-lipat, saudara. Diciprati kemuliaan itu sing sakit sembuh, saudara. Diciprati kemuliaan, perkaramu diselesaikan. Amin. Jadi mari kita minta kemuliaan Tuhan itu, bukan karena kita minta sinarnya, tapi kita minta Tuhan menjadi milik kita. Dan Tuhan berkata, kamu adalah milikku. Kita akan menjawab apa? Aku adalah milikmu. Yesus adalah milik saya. Jadi kita imani bahwa perjalanan hidup kita ini tidak hanya sampai di sini. Kita tidak hanya sebagai pendengar. Pergumulanmu adalah tantangan hidup. Kamu mau tidak mengenali bagaimana mata hatimu sudah kenal Tuhan? Oh sudah, Bu, banyak pertolongan Tuhan. Itu dulu, katanya gitu. Nah sekarang setelah pandemi ini, Bu, entek habis semua pelangnya. Terus, nah tabungannya habis, ting. Terus, saya bilang, nah sekarang saya datang sama Ibu. Tolong doamu, tanya sama Tuhan Yesus, tolong berkatamu. Loh, saya ini bukan orang yang apa? Yang memberikan harta karun. Tuhan itu ingin kamu berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktu apa? Waktu Tuhan. Nah, waktu diserahkan semua, kita serahkan, kita ketemu dengan Tuhan, lalu Tuhan buka jalan. Jadi sebetulnya nyanyian itu, saudara, pujian itu mengarah kita, membawa kita kepada kemuliaan Tuhan.
kita sering melamun. Tidak ada di sini. Tidak ada. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ya ampun, kok bolong-bolong yo. Mulai aku tak tempel, aku tak ngira. Ku tahu Tuhan pasti buka. Waduh ya sini. Saudara itu datang ke sini untuk menilai dinginnya atau melihat keadaan. Saudara datang ke sini untuk ketemu dengan Bu Titi. Loh iya Bu, saya konseling itu penting Bu, supaya saya tahu, supaya saya tidak salah. Loh itu ketemu dengan hambanya. Tapi yang utama, ketemu dengan siapa? Nah, kalau sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, jangan usap. Tahu usap? Saya boleh minta kursinya di sini. Maaf, di sini tidak ada. Minta kursi satu di sini. Tidak ada di sini. Sama tas. Tidak ada di sini. Ya. Mohon maaf, tidak ada loh ya. Saya tidak nyindir saudara ya. Kita datang ke sini bertemu dengan Tuhan. Datang. Hai. Aduh. Apa? Rujak ini kemarin enak apa enggak? Saudara ketemu dengan Roh. Berkat ada. Kalau sudah datang, ini ditaruh, cukup ditaruh di bawah. Lalu saudara duduk diam. Pernah enggak seperti ini? Tuhan, saya datang hari ini, kuduskan tempat ini. Jadikan saya berkat untuk orang lain. Berkati saya. Pernah enggak? Ayo. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Jujur saudara, kita itu datang bukan untuk mendidik saudara. Saya itu hanya pelantara. Kalau kita bisa konseling, itu puji Tuhan. Kalau tidak bisa, jangan. Cuma ya, kalau konseling. Makanya kita harus sadar bahwa perjalanan hidup kita itu bukan karena budi. Karena siapa? Tuhan Yesus. Jadi mulai hari Senin kita ojo teko. Jangan datang, nanti dicek sama Bu Titi. Iya. Iya. Nah, saudara, mulai besok Senin tunjuk bahwa apa? Bahwa apa? Membuka hati dan mengenali Tuhan. Jadi begitu datang itu tas ditaruh, lalu kita kayak sekolah minggu saja, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, ya saudara. Amin. Lakukan itu, ya. Mau? Kok berat sih? Amin. 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 Nah, kalau amin lakukan loh saudara. Amin itu berarti saya mengiyakan. Bukan saya loh ya, tidak paksa. Jangan ngomong amin kalau sudah tidak mau, tidak apa-apa. Itu hakmu. Tapi ujung-ujungnya, berkat itu ada saat kamu melayani Tuhan. Amin. Jadi duduk langsung berdoa. Jangan diseneni. Jangan saudara lari nanti tidak masuk. Wes aku gak masuk yang berdiri. Wes dibengok berdiri. Ya. Pengurus jahat kurang. Jangan lihat lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, berdoa, kenali Tuhan di dalam hatimu, terpancarlah kuasa Tuhan. Amin. Begitu juga pengurus datang, jangan dan pengurus berpuasa kabeh. Pamer saudara, maaf ya saudara. Begitu datang cepat-cepat saling, langsung kita melipat tangan dan tutup mata. Tuhan, saya mau melayani Engkau. Amin. Urapi saya, pakai saya sebagai alatmu. Amin. Saya percaya kuasa Tuhan akan turun di tempat pelayanan kita. Amin. Kenapa? Karena kita kompak, bukan kampek loh saya. Bukan kempes loh ya, kompak ya. Pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan semuanya berdoa. Berapa menit Bu? Gak usah mbok meniti saudara. Nanti dek mbok meniti dilihat kok belum lagi tutup mata. Itu namanya
kepaksa. Saudara berdoa itu urusan saudara. Panjang lebar itu urusan saudara. Ingat ya. Rambutmu kok api men? Oh kalah Bu Titik luwih api. Itu namanya penilaian yang tidak boleh. Ya. Kita boleh memuji orang, tapi saat-saat kita ibadah belajar untuk diam, ya, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, bicara sama Tuhan dulu. Amin. Mau melakukan, amin. Kok kayak itu wegang. Ini sesuatu yang paksa Anda, saudara. Senyum, coba senyum. Tuhan itu baik, saudara. Kalau kita mau lakukan dengan rela, Tuhan tahu isi hati kita. Amin. Jangan kepaksa. Hidup ini adalah perjuangan. Sinar kemuliaan Tuhan itu turun, itu gratis. Bonus untuk kita. Ketika kita dekat, kita punya cahayanya. Dan Tuhan akan melengkapinya. Amin. Kemudian, saudara, ada satu kesaksian yang kita tidak lupa. Waktu itu kita mengadakan, kita ini lagi sekolah, ya, sekolah Alkitab. Dan saya juga tidak memikirkan sekolah Alkitab, tapi saya lihat itu dari berbagai kota dan kepulauan. Ya. Macam-macam orangnya. Itu ada berapa ya saudara, saya lupa, 2000 mungkin ya, atau 1500, saya tidak tahu, antara itulah. Ketika kita mendaftarkan, sudah didata, ya kita didata. Kemudian pemimpin pujian berkata, siapakah di antara saudara yang mau tergerak untuk melayani Tuhan lebih lagi? Tahu maksudnya? Siapa di antara kita tuh yang mau mengasihi Tuhan itu lebih lagi? Nah, mereka juga semuanya angkat tangan. Tapi saya juga bingung apa artinya gitu. Karena tidak mudah itu kita angkat tangan. Ini kita tidak ngaku, maka tidak boleh. Saya berdoa sama Tuhan, apa artinya? Buka sama Tuhan kronologinya. Ya. Orang yang hanya datang, dengarkan baik-baik ya. Orang yang hanya datang dan menerima berkat itu sampai di situ toh. Berkatnya ketika kamu ditolong, titik. Lainnya kamu cari lagi. Dari hadirat Tuhan, minta puasa. Tapi kalau orang betul-betul mau menambah untuk cinta Tuhan, untuk lebih, untuk memberi waktunya pada Tuhan lagi, itu beda. Tuhan memberikan bonus itu panjang dalam hidup kita. Jadi contohnya seperti apa Bu? Ini contoh, saya tidak nyindir saudara, maaf saudara, jangan tersinggung ya. Ketika kita ada perlu, telepon, Bu, saya minta tolong Bu, ini gini-gini, doain berapa lama, hanya dibuka sama Tuhan, diberkati, tentunya diberkati sudah. Besok tidak doa, besok lagi tidak doa, lama-lama 1 tahun tidak doa, misalnya ya, lama, terus ada sesuatu, anaknya tuh pingsan, saudara. Jadi tiba-tiba di sekolah pingsan, di jalan pingsan, di dokter kan ke segala, sampai ke luar negeri itu tidak ada, maksudnya bukan obatnya, penyakitnya tidak ada. Lalu dia bilang, wah ini ada santet mungkin, Pak, ini pangkalnya Bu Titik. Aduh saudara, saya bingung kalau sudah bilang pangkal itu, saya itu tidak ada apa-apanya saudara. Karena saya ini ada dunia roh, memang Tuhan berikan talenta itu. Jadi saya bukan pangkal, masih ada orang yang lebih hebat lagi, lebih di atas saya. Tapi saya kan tahu bahwa ini adalah jalan Tuhan, kita jalurnya itu mengalir. Itu yang tidak datang. Bu, saya mau datang, telepon dia. Kok lama dia angkat saya, Bu? Kok dilamai? Uangnya ya, sukar nyari Bu Titik ini sekarang. Itu romansa saya, karena jemaat sudah makin banyak, orangnya satu di grup, kira-kira saya ngatasi enggak saudara? Halo? Tak bisa saudara, tangan saya ini 2, tapi
kan kadangkala pada saat saya pengurapan di suatu tempat ada kuburan, terus ada orang bunuh diri, kira-kira bisa transfer apa enggak? Bisa. Jadi saya berharap saudara bisa memahami kalau di pun enggak bisa. Akhirnya dia banting teleponnya, saudara. Oh, bunuh diri saya berubah, banting saudara. Nah, saya terima, halo, blok. Saya nggak tahu kalau itu dibanting. Terus saya halo. Nah, terus suaminya bilang, kok lu berdiri, itu sudah, wari, ambil yang jauh membantingnya di sana. Itu suaminya yang cerita. Diambil lalu mati, sudah. Gitu. Banting nggak cocok ambil Bu Titi. Teman saudara. Jadi saya kalau ketemu dengan saudara tidak cocok ya. Kalau tidak ketemu tidak cocok. Apakah itu perintah firman Tuhan? Tidak bisa. Itu adalah dunia. Ya. Di dalam Tuhan tidak ada cocok dan tidak cocok atau tidak cocok. Di dalam Tuhan adalah kasih. Amin. Mengampuni, memberi kesabaran dan ketekunan. Makanya dalam firman Tuhan itu, kamu tuh tak kasih pelajaran dalam hidup ini, kamu belajar untuk mengasihi. Dengan kasih itu kamu akan timbul kesabaran. Dengan kesabaran itu akan timbul apa lagi? Ketekunan. Itu semua merambat. Loh, itu ajaran Tuhan. Jadi kita ini sekarang ini diproses oleh Tuhan seperti Tuhan mau, tapi kita yang tidak mengerti, kita ini tidak paham, tidak kenal Tuhan. Kayak dua murid Tuhan tadi itu. Dia tidak kenal sama sekali. Padahal dia sudah ada di sampingnya. Padahal Firman Tuhan berkata, notice sih, Brina, ketika kamu itu disakiti, aku tuh ada di sampingmu. Ketika kamu luka, aku tuh ada, siap menambah lukamu. Ketika kamu jatuh, aku tuh ada menolongmu. Loh, itu ada ayatnya semua, sudah, bukan saya. Jadi begitu dia sudah bilang tidak cocok, akhirnya dia bilang golek lione, akeh pendeta. Nah, itu saudara, saya bilang tidak boleh, atau saya tidak melarang, saya tidak melarang sudah pergi kemana-mana. Tapi pada intinya saudara harus tahu bahwa kalau kita mengenal Tuhan itu harus sabar, tekunnya. Kalau tidak saya, ya wis apa, ya wis Pak. Nanti lain hari kita telepon lagi, kan gitu. Dia tidak sabar, dia datang. Anak dikira, nih anak saya yang jatuh jatuh. Terus diomongi, sudah dibilang ini anaknya jatuh. Nah, didudukin, kamu ini memang goblok. Ini terus sudah ngonton dari di mata saya, di depan saya, digini-gini kan. Hanya saya bilang, Tuhan ampuni. Kasihan roh anak ini menangis. Hanya sudah, saya mau konsing dengan kalian. Anak itu duduk sana. Biar dia benerin, biar dia tahu dan dewasa. Saya ngatur ibu Tuhan apa kamu? Bener dong? Saudara, tolong. Loh, saya bilang, anak duduk sana. Loh, itu mungkin disinggung. Tolong ya, anak duduk di sebelah sana. Kalian duduk di sebelah sini. Biar anak itu gitu sih. Biar gede, biar tahu ini penderitaan orang tua. Duduk sini. Saya ngomong apa, saudara? Ya diam ya. Ayo ngomong apa? Ben dia buka pikirannya, ben otaknya cair. Nah memang otaknya kental. Saya jadi bingung juga karena dalam persoalan seperti ini kadangkala bertentangan. Ya, hati ini ketika kita berserah pada Tuhan, kadangkala di hadapan kita itu ada pertentangan. Akhirnya saya gini, Tuhan, tak serah nulis, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Karena saya tidak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya Tuhan gerak, malaikat turun, bilang ke anak itu pergi sana. Dia pergi. Hei, mau kemana kamu? Gitu aja. Dia mau kencing mah. Oh iya, kencing ke sana. Nah, kesempatan malaikat turun, langsung dia dibawa ke sana. Malaikat dia bilang, ayo bilang, ngomong dia ada di belakang. Oh ya, dan saya bilang, kamu tahu anak itu kabarnya. Wah,
Gak mungkin orang dua berpani mati sebenarnya. Loh, sing bicara itu siapa, saudara? Sing bicara siapa? Tuhan apa kita? Kalau saat konseling itu kita harus berunding, bukan kita yang minteri, kan gitu. Tapi saya tidak apa-apa, ya wis, ya sudah. Sekarang sudah tahu, sudah ngomong toh, Tuhan bikin cepat sudah, ngomong alur gitu, terus coba, dah habis, gitu. Sudah, nggak ngomong lagi, nggak, marah ke saya sudah. Jadi saya itu jadi bulan-bulanan ya sudah, kita doa tadi tapi tidak boleh ada amarah, sudah didengar dulu ya, siap. Kita kan dia itu apa ya, salah kaprah, tahu ya salah kaprah. Kalau orang salah kaprah itu kan kadang tidak bisa menyatu, karena sitok gini, satu gini, hanya gini. Saya bicara dulu, nanti situ ngomong lagi. Sekarang izinkan saya bicara, biar Tuhan yang bicara. Udah siap, dengerin dia, antem ke anak sekolah minggu. Anak ini luka batin setiap malam, rohnya tidak pernah tidur. Apa bu? Roh, saya baru tahu ini loh, manusia ada roh. Tunggu saudara, aku tidak ada roh lah, ya udah diopon dalam hati saya. Loh, ini loh manusia itu ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Untung gak ada lalat saudara. Oh ya sudah, ya tahu saya, manusia itu ada itu. Terus ini nggak ngerti kita bicara apa nih Tuhan yang bicara, hanya bilang jadi roh itu dia keluar dari rumah, dia keluar plus dia panggil, tak tahu siapa yang dipanggil, namanya Yesus sudah mati, mungkin disuruh itu sudah mati. Sudah tak omongin, saya sih ngomong dulu kok deh, ngomong Tuhan, saya tidak mau tutup dia mingkem terus gawat saudara. Sama Tuhan tak serano tuh ya opo nih Tuhan ngatur ya apa, bisa duduk. Oh ya, itu lagi, itu dengerin lagi. Jadi roh itu sudah tidak karuan mau keluar, padahal di sana tuh ada rumah kosong itu 5 rumah dari situ. Anak itu sering berhenti, langsung si laki-laki itu, bener mah. Saudara, saya tak bisa pusat ada Tuhan. Saya angkat tangan Tuhan, sudah tak serano. Ya apa caranya? Buka hati dan mengenali Tuhan. Lek dia itu heboh sendiri dan tidak mau ngerti. Tuhan itu tenang saja, harmonis, teduh. Tidak boleh biayaan, ini loh mulutnya tuh biasakan berdiam, itu lebih baik. Kayak Maria, bukan saya Maria Magdalena tuh orang dulu, bukan sekarang saya. Itu diam saja, nangis toh. Nah akhirnya dia bilang, saya bilang dia nangis dan dia mencium kaki. Kok gak kerasa ya? Itu roh. Oh. Dan dia bilang, aku ini selalu bikin dosa, katanya gitu. Ya apalah aku bilang sama Tuhan biar aku mati lebih dulu, supaya mama puas. Kabur itu, orang kok belum mati-mati. Loh, saya dimarahi sudah. Bilangnya sama Tuhan, bilang di mana itu Roy? Ini banyak orang. Oh iya ya. Mau tahu solusinya? Ya, puasa. Apa? Puasa, aku gak kurung atau saya tidak dengar. Puasa. Apa? Kenapa ya suruh puasa kok susah? Puasa apa? Puasa. Oh, apa? Puasa tidak makan minum. Oh ya, aku tahu. Udah. Sekarang kita berdoa supaya anak itu tidak berkata seperti itu lagi. Tutup dan vakumkan. Isa tabu titik. Mau vakum noroi anak. Gitu lah. Lo kok nantang Tuhan lo. Dalam hati saya itu ya apa ya orang ini? Beban
enggak, tapi karepe dewek. Ya sudah, ngecek itu sudah. Ngomong gini. Ya wes, untungnya saya itu harus diberi kesabaran. Enggak kuat, tukaran. Enggak baik. Sudah, kita doa puasa. Tuhan hanya bilang, kenali aku. Mulai hari ini kenali aku. Aku akan menjaga roh anakmu. Nah ini Tuhan. Saya bilang menjaga roh anaknya. Saya bisa-bisa tinggal di rumah dia itu. Apa nih salah nanti Tuhan. Saya bilang gitu dalam hati saya. Tolong Tuhan hikmatmu menyertai orang ini supaya tidak salah kaprah. Tidak apa-apa. Aku yang maju. Tuhan yang maju ya dalam hati saya. Sudah amin. Tadi Tuhan bilang apa? Bu bilang apa? Nah ya benar Tuhan. Tolong Tuhan beri hikmat, marifat supaya dia tidak berkata yang aneh-aneh. Nah, semua anaknya datang blok. Udah kencing kamu? Udah kencing kamu? Sudah, makanya lu gede dilus-lus sudah. Karena takut mati. Anak cuma satu. Gini, Tuhan bilang, saya yang jaga rohnya. Loh, ya sudah benar. Di rumah saya ada kosong satu kamar. Terus, anaknya bilang, Ma, ngawur ya Mama. Bu Titi itu punya rumah. Nah, Tuhan kasih solusi, anaknya bergerak. Mama itu karepe dewek. Duh kamu tuh bersih Enggak Ma, enggak boleh Mama bilang kayak gitu. Ya akhirnya berunding bertiga. Bu anak. Loh saya itu tinggal, saya itu jadi patung, diem, dia peluk-peluk. Dia orang tiga itu merumpi karepe dewek. Tumon pernah kayak gini. Saya mau apa? Ya udah terima aja Tuhan, dan nyanyi-nyanyi. Aku mau cinta Yesus, nyanyi-nyanyi dah. Rundingan sudah sepakat, duduk bareng plok. Ya apa? Si anaknya laki-laki itu, oke Bu. Ya apa? Jadi kayak orang itu kayak didoktrin satu-satu, ya apa? Tetap aja dia bilang, sudah saya percaya. Hanya dengan jalannya waktunya berjalan 40 hari kemudian saudara, puasa 40 hari saudara, saya kok tidak kurus-kurus ya Bu ya, jangan dipukul saya gemuk matang saudara itu mau puasa atau memandang orang. Nah gitu. Tapi saya untungnya nggak ngomong gitu, cuma saya bilang ya itu berarti Tuhan punya rencana supaya aliran darahnya lancar. Enggak Bu, berarti Bu Titi itu makmur gitu. Oh ya tak amin ya amin gitu. Mau apa? Ngecek ya cuma toh. Bagaimana Tuhan itu ada di dalam hati kita kalau kita ini selalu seperti ini. Bukaan hatimu saudara ya, jangan bertele-tele. Makanya Tuhan bilang, kamu berdoa itu jangan bertele-tele, kamu konsen juga jangan bertele-tele. Amin. Bukan hatimu, kenali dia itu spontan saudara, tidak bisa kayak kita muter. Tuhan itu langsung kata-katanya ya dan amin ya. Jadi mari kita imani bahwa perjalanan hidup kita itu adalah milik Tuhan selama-lamanya ya. Ada satu kata-kata di sini saudara yang kita perlu kenal di sini, keajaiban menampakkannya, mengubah duka menjadi sukacita, melingkupi dunia dengan kehangatan, menghadirkan harapan dan kedamaian, memberikan kekuatan dan harapan bagi semua yang mencarinya dengan tulus. Nah, saya akan terangkan di sini, mengubah duka menjadi sukacita itu seperti apa Bu? Contoh, tadinya bangun tidur kurang ngomeli anak itu tadi loh, dia cerita yang lakinya, telepon saya pagi sekali jam 5. Tapi ini telepon siapa? Kok krang-kring. Saya mau doa, kring, terganggu. Ini saya buka, halo, saya terima. Bu, saya kasih bocoran. Apa? Puji nama Tuhan. Kenapa? Sekarang senyum wajah gembira. Kenapa? Seperti sesuai permintaan Ibu. Kok permintaan saya? Salah lagi nih. Permintaan tuh Tuhan. Makanya Tuhan berkata mengubah duka menjadi sukacita. Karena apa? Karena orang itu mengenali itu
belajar mengenali Tuhan. Di sini dikatakan melingkupi dunia dengan kehangatan. Apa maksudnya melingkupi dunia? Oh, pergi ke seluruh dunia, tunjuk noknya aku anak Tuhan. Bukan. Melingkupi dunia dengan kehangatan adalah orang di sekitar kita bisa tampak dan lihat, kamu sekarang banyak berubah. Amin. Jangan bangga, aku bukan. Tuhan itu membentuk hidup kita. Amin. Dia mau puji Tuhan. Tolong ajari saya lebih lagi Tuhan. Gitu dalam arti berdoa. Kemudian dikatakan menghadirkan harapan dan kedamaian. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan, harapan kita makin apa? Kuat, dan juga kedamaian itu menyertai kita. Jadi kita aman, terkendali, damai, sukacita. Ketika saya menyeberangi air jeram, kenapa saya bisa damai? Karena Tuhan di depan saya. Saya tahu bahwa saya harus mengenali Tuhan lebih dulu, dan saya harus izin Tuhan lebih dulu. Itu yang terbaik. Amin. Kemudian di sini katakan memberikan kekuatan dan harapan bagi semua. Apa kekuatan? Kekuatan itu bukan kekuatan super power atau kita punya uang banyak, bukan. Kekuatan yang Tuhan berikan ini adalah suatu harapan dunia tidak punya. Apa itu? Super power, power yang dari atas turun melingkupi hidup kita. Amin. Siapa yang tidak suka? Kita mau kan? Amin. Kita minta power itu dari Tuhan. Kemudian yang mencarinya dengan tulus. Kita tulus, membuka hati terus, dibuka semuanya menjadi nyata. Amin. Mari kita imani keajaiban itu pasti menjadi bagian kita. Ya, karena kita adalah anak-anaknya. Kita imani perjalanan itu menjadi nyata di pemandangan Allah. Itulah firman Tuhan, biar kita tahu bahwa iblis itu mengintai kita di segala arah, tapi dia tidak pernah mengambil kita atau mengambil sehelai rambut ini. Saudara bisa mengambil satu helai rambut enggak? Susah, saudara. Ini baru kena. Tuhan kata tidak satu helai rambut pun yang dijamah oleh iblis ketika kamu memahami aku dan mengenal aku. Amin. Sukacita Allah mengalir menembus hidup kita dengan luar biasa. Itulah firman Tuhan. Kita akan tutup firman Tuhan dengan doa, dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu indah pada waktunya, ya. Kita sadar bahwa hidup yang sementara ini kita minta pimpinan Tuhan, bahwa karya Tuhan itu indah.